Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 953. Yamamoto Kazuhiro mengangguk dan menjawab, ya, itulah mengapa saya lebih tahu daripada orang lain betapa berbahayanya itu. Setelah jeda sebentar, dia terus berbicara. Tuan Li, hanya karena saya pernah ke sana, saya mengetahuinya lebih baik daripada orang kebanyakan. Saya dapat mengatakan yang sebenarnya kepada Anda, jika Anda bermusuhan dengan keluarga Yamamoto kami, maka Anda dan saya akan mati di sana. Namun jika kita bisa membentuk aliansi dan saling membantu, maka akan ada peluang besar. Ang Li menatap Kazuhiro Yamamoto di layar. Lian tidak bodoh, dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun Yamamoto Kazuhiro sangat membenci kedua saudara laki-lakinya, dia akan tetap mengambil tindakan untuk membalaskan dendam saudara-saudaranya. Sekarang dia secara aktif mengusulkan aliansi, yang berarti ada hal-hal di dunia rahasia Wufo yang tidak dapat dia tangani, dan dia hanya ingin menggunakan kekuatannya sendiri. Begitu hubungan eksploitatif ini berakhir, dia akan langsung putus. Ini adalah ciri khas babi pulau. Saya telah berjanji pada Miyamoto Xiaohe bahwa saya akan melindunginya di alam rahasia pencerahan. Ang Li berkhotbah dengan ragu-ragu. Yamamoto Kazuhiro berkata, jangan khawatir tentang ini. Meskipun Anda dapat memenuhi janji Anda kepada Miyamoto Xiaohe, saya bahkan dapat menahan orang-orang dari keluarga Yamamoto untuk tidak menyakiti Miyamoto Xiaohe. Jika saatnya tiba, Anda hanya perlu membantu saya satu hal saja sudah cukup. Benar saja, kamu meminta sesuatu dariku. Yang disebut aliansi hanyalah hal yang baik untuk dikatakan. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Lian bertanya. Kazuhiro Yamamoto tersenyum licik dan berkata, mari kita bahas masalah ini di alam rahasia pencerahan Buddha. Sekarang saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa ini adalah sebuah peluang besar. Lian tidak memaksanya, tetapi bertanya, karena kamu telah memasuki alam rahasia pencerahan, dapatkah kamu memberitahuku apa yang ada di dalamnya? Kazuhiro Yamamoto menjawab, risiko selalu berdampingan dengan manfaat. Selain monster yang saya sebutkan sebelumnya, ada banyak hal baik di alam rahasia pencerahan. Metode mental, harta karun, obat mujarab, del. Singkatnya, segala sesuatu yang dapat Anda pikirkan akan muncul di dalamnya. Pada akhirnya akan ada sesuatu yang membuat jantung Anda berdebar kencang. Apakah hanya itu yang ada? Lian bertanya. Kazuhiro Yamamoto menjawab, Tuan Li, Anda mungkin tidak mengerti apa yang saya katakan, jadi mari kita katakan dengan cara lain. Terakhir kali alam rahasia pencerahan Buddha dibuka, sebuah keluarga kecil mendapat harta karun darinya. Dengan bantuan ancaman harta karun itu, hanya dalam 20 tahun, keluarga kecil ini telah menjadi yang kedua setelah klan Yamamoto kami. Bisakah Tuan Li memahami hal ini? Lian menarik napas dalam-dalam. Hanya dengan satu hal yang diambil dari alam rahasia pencerahan Buddha, butuh 20 tahun bagi sebuah keluarga kecil untuk berkembang menjadi keberadaan klan Yamamoto. Mengerikan, sungguh mengerikan. Lian bertanya dengan tidak percaya, karena harta di dalamnya begitu kuat, saya tidak percaya bahwa keluarga besar seperti Anda tidak pernah mengambil keputusan dan membiarkan keluarga kecil berkembang. Tuan Li, ada aturan tidak tertulis untuk memasuki alam rahasia pencerahan. Artinya, Anda dapat mengambil tindakan sesuka hati di dunia rahasia, tetapi begitu Anda meninggalkan dunia rahasia, Anda harus berhenti bertarung. Selain itu, siapapun yang membawa sesuatu keluar dari alam rahasia hanya mengetahuinya dan tidak akan memberitahu orang lain. Kazuhiro Yamamoto berkhotbah. Lian mencibir dan berkata, kamu tidak dapat mengambil tindakan di luar dunia rahasia. Aku tidak percaya keluarga besar sepertimu akan menepati janji seperti itu. Yamamoto Kazuhiro tertawa dan berkata, Tuan Li benar, peraturan dimaksudkan untuk dilanggar. Keluarga besar seperti kita, klan Yamamoto, dengan sendirinya akan mengabaikan aturan tersebut. Namun, Anda masih meremehkan rahasia alam pencerahan dan hal-hal di dalamnya. Pada saat keluarga kami menyadari keluarga kecil itu, semuanya sudah terlambat. Pihak lain sudah menggunakan harta itu, dan semua orang yang kami kirim menghilang tanpa bisa dijelaskan. Petik 2. Apakah mereka dibunuh oleh anggota keluarga kecil itu? Lian bertanya dengan heran. Dia tahu di dalam hatinya bahwa keluarga Yamamoto benar-benar mengirimkan master, tetapi mereka bahkan tidak bisa mengalahkan keluarga kecil. Kazuhiro Yamamoto berkata, tepatnya, dia mati di tangan harta karun itu. Setelah jeda sebentar, dia terus berbicara. Tuan Li, setelah berkata begitu banyak, Anda seharusnya bisa mendeteksi ketulusan saya terhadap Anda. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia membentuk aliansi dengan saya. Lian memejamkan mata dan berpikir selama beberapa detik. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah mengambil keputusan dan bertanya, apa gunanya bagiku jika aku bersekutu denganmu? Yamamoto Kazuhiro segera menjawab, pertama, Anda akan dilindungi oleh keluarga Yamamoto kami di alam rahasia pencerahan Buddha. Kedua, Anda dapat memilih terlebih dahulu salah satu harta yang diperoleh keluarga Yamamoto kami. Bagaimana? Lian mencibir diam-diam. Mendapatkan perlindungan dari keluarga Yamamoto adalah omong kosong belaka. Jika keluarga Yamamoto benar-benar sekuat itu, mereka tidak akan memintaku untuk membantu mereka di dunia rahasia.
Syukurlah mereka tidak akan berkomplot melawan mereka setelahnya. Adapun memilih harta karun terlebih dahulu, ini sangat menggoda bagi Lian. Saya bisa berjanji kepada Anda, tetapi Anda harus mengetahui hubungan antara saya dan Miyamoto Xiaohe. Aliansi ini hanya terbatas pada alam rahasia pencerahan. Yamamoto Kazuhiro menjawab dengan gembira, tentu saja, setelah Anda keluar dari alam rahasia pencerahan Buddha, Anda akan tetap menjadi menantu klan Musashi dan musuh keluarga Yamamoto kami. Oke. Lian menjawab dengan acuh tak acuh, lalu berkata dengan ekspresi muram, jangan sentuh orang-orang di sekitarku di masa depan, kalau tidak aku akan membuat keluarga Yamamoto menyesalinya. Dimengerti, saya akan segera mengirim Tuan Liu kembali. Yamamoto Kazuki tersenyum, sangat licik. Setengah jam kemudian, Liu Pingan dikirim ke gerbang Hua Gosheng, tetapi dia tidak tahu di mana dia berada sebelumnya. Saudara Li, saya sangat ingin mengucapkan terima kasih banyak kali ini. Jika bukan karena Anda, kata Liu Yuanxiang penuh terima kasih, tetapi disela oleh Lian. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Ada yang ingin kubicarakan denganmu dan putrimu, kata Lian dengan wajah serius. Kalau begitu mari kita bicara di atas. Liu Pingan juga tampak khawatir. Sesampainya di atas, Lian langsung bertanya kepada Liu Pingan, apakah kamu pernah berkompetisi untuk mendapatkan tiket lotre yang kuberikan padamu sebelumnya? Saya menebusnya, tetapi Qian Yuanxiang tidak mengizinkan saya menyentuhnya. Saya menyimpan semuanya di kartu. Liu Yuanxiang berkata dari samping, Saudara Li, Anda memenangkan tiket lotre itu, bagaimana kami bisa mendapatkannya? Tunggu saja, saya akan membawakan kartu itu kepada Anda sekarang. Tidak perlu. Lian menghentikan Liu Yuanxiang dan kemudian berkata kepada ayah dan putrinya, sejujurnya, akulah alasan mengapa kamu diculik satu demi satu. Meskipun saya telah memperingatkan keluarga Yamamoto, saya yakin hal seperti ini akan tetap terjadi, dan mungkin tidak akan seberuntung itu di lain waktu. Petik 2. Saudara Li, kami tidak takut. Jangan lupa, saya seorang polisi. Teriak Liu Yuanxiang, hanya malu menunjukkan pangkat polisinya. Liu Pingan juga berkata di sampingnya, ya, kami tidak takut dengan babi pulau ini. Paling buruk, kami akan bertarung sampai mati. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Lian berkata, kamu telah berada di sini lebih lama dariku, dan kamu seharusnya mengetahui kekuatan keluarga Yamamoto di sini lebih baik daripada aku. Oleh karena itu, saya ingin meminta Anda untuk meninggalkan kota ini dan sebaiknya meninggalkan pulau. Mengenai uang itu, anggap saja itu kompensasi saya kepada Anda. Bab 954. Setelah keluar dari rumah Liu, Lian merasa jauh lebih santai. Liu Pingan dan putrinya telah menerima uang tersebut dan berjanji akan meninggalkan Yokohama besok pagi. Liu Pingan akan mengirimkan personel khusus untuk menangani rumah, mobil, toko, dan pekerjaan Liu Yuanxiang, jadi Lian tidak perlu khawatir. Mengenai kemana tujuan ayah dan anak keluarga Liu, Lian tidak bertanya. Liu Pingan punya caranya sendiri, dan dia akan mencapai tempat yang aman. Hah? Lian sedang berjalan ketika dia tiba-tiba menyadari seseorang mengikutinya di belakangnya dan berhenti sebentar. Secara umum, saat ini penguntit akan langsung berhenti atau berpindah ke tempat lain. Penguntit ini sedikit berbeda. Dia tidak berhenti, apalagi berbalik. Pihak lain sangat berani, Lian hanya berbalik dan melihat. Seorang lelaki tua dengan rambut beruban, kulit kemerahan, mengenakan pakaian rapi dan sepatu kain datang. Apakah ini Tuan Lian Li? Pihak lain bertanya. Siapa kamu? Lian bertanya. Orang tua itu melihat sekeliling dengan hati-hati, lalu merendahkan suaranya dan berkata, Tuan Li, ini bukan tempat untuk berbicara. Bisakah kita berbicara di tempat lain? Melihat pihak lain tiba-tiba beralih ke bahasa Mandarin, Lian bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda orang Tionghoa? Orang tua itu mengangguk dan berkata lagi, jika Tuan Li dapat mempercayai saya, silakan lanjutkan dan bicara lagi. Lian mendengus. Ini pertama kalinya dia bertemu pihak lain. Dia bahkan tidak tahu nama belakangnya, jadi wajar saja dia tidak bisa membicarakan apakah dia percaya atau tidak. Namun, lawannya juga harus menjadi seorang pejuang. Menurut pengamatan Lian, kekuatannya tidak rendah dan dia akan menerobos ke alam Wuzong. Jika Anda adalah orang kuat di alam Wuzong, Lian akan sedikit tabu. Karena dia bahkan tidak berada di alam Wuzong, maka Lian tidak perlu tabu. Kamu yang memimpin. Lian menjawab. Orang tua itu tampak bahagia dan segera mengulurkan tangannya dan berkata, silakan ikuti saya. Keduanya tidak meninggalkan Hua Gosheng, melainkan menemukan restoran terdekat dengan toko yang relatif besar. Orang tua itu pasti pengunjung tetap di sini. Begitu dia masuk, pelayan membawa mereka berdua ke kamar pribadi di lantai 2. Setelah menutup pintu, lelaki tua itu menundukkan tangannya kepada Lian dan berkata, nama keluarga saya Wu, dan nama saya Wu Liuqi. 5, 6, 7. Lian diam-diam merasa geli. Nama itu terdengar palsu, tapi dia tidak terlalu peduli. Wu senior. Begitu Lian membuka mulutnya, dia disela oleh Wu Liuqi. Tuan Li, saya tidak mampu menggunakan kata senior, jadi panggil saja saya Tuan Wu. Oke. Tuan Wu, Anda harus memberitahu saya mengapa Anda datang kepada saya. Saya tidak suka membuang waktu dengan bertele-tele. Lian berkata terus terang. Hanya apa yang kuinginkan.
Wu Liuqi berhenti sejenak sebelum berbicara. Tuan Li, saya sebenarnya mencari Anda tentang rahasia alam pencerahan yang akan terbuka dalam waktu dekat. Oh, Lian sedikit terkejut. Dia baru saja mengetahui tentang alam rahasia pencerahan Buddha. Pertama, keluarga Yamamoto datang mencarinya karena masalah ini, dan sekarang ada seorang lelaki tua yang tidak mereka kenal. Apakah kamu ingin bekerja sama denganku? Lian bertanya. Wu Liuqi buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, beraninya saya berharap bisa membentuk tim dengan Tuan Li. Kalaupun aku punya keberanian, aku khawatir klan Musashi tidak akan setuju, bukan? Petik 2. Jika bukan karena aliansi, Lian akan sedikit bingung. Wu Liuqi terbatuk-batuk dan berkata, sebenarnya, saya sedang mencari Tuan Li untuk membeli token pencerahan Buddha. Pencerahan Sang Buddha. Lian bahkan lebih bingung. Wu Liuqi buru-buru berkata, sepertinya Tuan Li tidak mengetahui hal ini, jadi izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu perintah pencerahan. Orde pencerahan, terus terang saja, adalah tanda jalan untuk memasuki alam mimpi pencerahan. Hanya mereka yang memegang perintah pencerahan Buddha yang memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia pencerahan Buddha. Jika tidak ada token pencerahan, Anda bahkan tidak bisa memasuki area pencerahan, apalagi memasuki alam rahasia pencerahan. Petik 2. Lian segera mengerti dan bertanya, apakah kamu ingin mendapatkan perintah pencerahan Buddha dari saya? Wu Liuqi tertawa, menggosok kedua tangannya, dan berkata sambil membungkuk, ya, saya ingin mendapatkan perintah pencerahan Buddha dari Tuan Li. Tepatnya, ini adalah pembelian. Selama Tuan Li menetapkan harga, tidak peduli berapa banyak orang yang bersedia membayar. Petik 2. Lian tersenyum masam dan berkata, kalau begitu, aku khawatir kamu salah orang. Aku baru saja mengetahui kata pencerahan dari mulutmu, jadi bagaimana aku bisa mendapatkan tanda seperti itu? Wu Liuqi tidak menunjukkan kekecewaan apapun, tetapi berkata, Tuan Li, saya tahu Anda tidak memiliki perintah pencerahan Buddha, tetapi ini tidak berarti Anda tidak bisa mendapatkan perintah pencerahan Buddha. Apa maksudmu? Tanya Lian. Wu Liuqi menjawab, ketika Ordo Pencerahan Buddha ini muncul, itu untuk membatasi terlalu banyak orang memasuki alam rahasia pencerahan Buddha. Anda tahu, tidak peduli berapa banyak harta yang ada di alam rahasia pencerahan Buddha, selalu ada batasnya. Jika orang masuk tanpa hambatan, alam rahasia pencerahan sudah lama kosong. Oleh karena itu, setelah berkonsultasi dengan beberapa keluarga besar, ditetapkan bahwa hanya 100 orang yang diperbolehkan memasuki alam rahasia pencerahan setiap kali dibuka. Dengan cara ini, Orde Pencerahan telah menjadi komoditas panas. Rata-rata keluarga kecil paling banyak hanya dapat memperoleh token pencerahan Buddha. Orang seperti saya tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan token gratis dan hanya dapat membelinya dari keluarga kecil tersebut. Meski begitu, meski Anda meminta harga setinggi langit, Anda mungkin tidak bisa membeli token pencerahan Buddha. Selain keluarga kecil yang juga ingin mendulang peluang dengan memasuki alam rahasia pencerahan, juga karena terlalu banyak orang mandiri seperti saya. Selain itu, perintah pencerahan ini dibuat oleh keluarga Yamamoto dan keluarga Musashi secara bergantian. Kali ini ketika alam rahasia pencerahan dibuka, keluarga Musashi kebetulan bertanggung jawab membuat perintah pencerahan, jadi saya ingin membelinya dari keluarga Musashi melalui Tuan Li. Seperti yang saya katakan tadi, selama Tuan Li menawarkan harga, tidak peduli berapa banyak orang yang saya katakan, saya akan bersedia membayar. Petik 2. Lian tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ternyata pria bernama Wu itu menganggap dirinya sebagai perantara. Namun, menurut apa yang dikatakan pihak lain, karena Ordo Pencerahan sangat langka, Miyamoto Xiaohe mungkin tidak memiliki tambahan apapun. Saya penasaran, peluang apa yang ingin Anda dapatkan di alam rahasia pencerahan? Lian bertanya. Wu Liuqi menghela nafas tak berdaya dan berkata, saya yakin Anda juga dapat melihat bahwa saya telah menemui hambatan dan tidak dapat menerobos ke alam Wuzong. Memasuki alam rahasia pencerahan hanya untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan kultivasi saya ke tingkat yang lebih tinggi. Alasannya bagus, tapi jangan anggap aku bodoh. Jika Anda benar-benar hanya ingin menerobos kemacetan, ada banyak cara, dan tidak perlu menjelajah ke alam rahasia pencerahan. Jangan lupa, Anda bersedia membayar berapapun harga untuk sebuah token. Saya yakin Anda masih mampu membeli pil yang menembus alam Wuzong. Petik 2. Lian berpura-pura marah dan berkhotbah. Tuan Li, jangan marah. Sekalipun saya rela mengeluarkan uang untuk membelinya, tidak ada yang mau menjualnya. Kalau tidak, saya tidak akan bertahan dalam kemacetan ini selama 10 tahun tanpa bisa menerobos. Wu Liuqi berkata dengan tergesa-gesa. Lian mengangguk, inilah kebenarannya. Obat mujarab yang menerobos ke alam Wuzong sangatlah berharga. Kecuali mereka telah mencapai alam Wuzong dan tidak lagi membutuhkannya, siapa yang akan menjualnya? Meski begitu, apa yang baru saja kamu katakan adalah kebohongan, dan aku tidak suka dibohongi, kata Lian tanpa ekspresi. Bab 955. Wu Liuqi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, oke, kita semua adalah rekan senegaranya dari negara yang sama. Karena Tuan Li menyebutkannya, saya tidak akan menyembunyikannya. Tuan Li, saya baru saja mengatakan bahwa saya telah terjebak dalam kemacetan selama 10 tahun. Jika saya ingin menerobos ke wilayah Wuzong, saya hanya dapat menggunakan waktu. Tapi lihat seperti apa saya sekarang. Berapa lama waktu yang saya perlukan di usia ini?
Setelah alam rahasia pencerahan Buddha dibuka 20 tahun yang lalu, seseorang memperoleh ramuan ajaib yang disebut pil pengembalian masa kecil. Seperti namanya, selama Anda meminum pil peremajaan, Anda dapat kembali ke masa muda, menambah dekade masa hidup Anda, dan hidup kembali. Petik 2. Lian mengangguk. Setelah mengalami begitu banyak hal, dia percaya pada ramuan keabadian, belum lagi ramuan yang bisa memulihkan keremajaan. Kamu baru saja bilang kamu bisa menjalani hidupmu lagi. Pil peremajaan, ini seharusnya memiliki efek samping, kan? Lian bertanya. Uliuki mengangguk dan berkata, itu benar. Setelah meminum pil peremajaan ini, kamu memang bisa mendapatkan kembali masa mudamu. Kamu akan mendapatkan hidup puluhan tahun dengan sia-sia, tetapi kultivasi kamu akan hilang, dan kamu harus memulai dari awal lagi. Oh, Lian sedikit terkejut. Dia tidak menyangka efek samping dari pil peremajaan akan begitu parah. Uliuki memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, Tuan Li, jika Anda seusia saya, Anda tidak akan terlalu khawatir tentang untung dan rugi. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, tidak masalah. Hidup adalah hal yang paling penting. Selama itu bisa memperpanjang hidup saya beberapa dekade, apa bedanya jika saya kehilangan semua kultivasi saya? Petik 2. Lian mengangguk, menunjukkan bahwa dia memahami pikiran Uliuki. Walaupun dikatakan semakin tinggi tingkat kultivasi maka umur seseorang akan semakin panjang, namun jika tingkat kultivasi berhenti pada tingkat tertentu dan tidak dapat ditembus, maka memperoleh umur yang lebih panjang niscaya akan lebih menarik. Hidup adalah hal yang paling penting. Tuan Wu, meskipun Anda berkata demikian, saya khawatir saya tetap akan mengecewakan Anda. Pencerahan membuat saya menebak bahwa keluarga Musashi tidak memiliki tambahan apapun. Kalaupun ada, mereka tidak akan pernah menjualnya. Daripada memiliki banyak pesaing dan banyak musuh, mereka mungkin mengirim seseorang secara acak. Ujar Ang Li. Saya mengerti. Lian melanjutkan, jika Anda benar-benar memasuki alam rahasia pencerahan Buddha hanya untuk mendapatkan pil peremajaan anak, maka saya dapat membantu Anda memperhatikannya. Jika memang ada, keluarkan saja dan berikan kepada Anda. Serius. Uliuki tampak bahagia lagi. Apa yang dikatakan Li selalu merupakan hal yang pasti. Jika kamu bisa mempercayainya, percayalah saja. Jika kamu tidak percaya, lupakan saja. Uliuki segera berkata, tentu saja saya bisa mempercayainya. Bagaimanapun, kita semua adalah rekan senegaranya. Jika saya tidak mempercayai Anda, bagaimana saya bisa mempercayai babi pulau itu? Jangan khawatir, saya masih mengatakan apa yang baru saja saya katakan. Jika Anda benar-benar dapat membantu saya mendapatkan pil peremajaan dari alam rahasia pencerahan Buddha, Anda dapat mengenakan harga berapapun yang Anda inginkan, bahkan jika saya menjadi pelayan Anda, saya bersedia melakukannya. Kalau begitu, mari kita bicarakan. Lian terkekeh. Tentu saja Uliuki tidak berani memaksa Lian menandatangani dokumen atau semacamnya. Dia meminta 2 botol Moutai, dipisahkan dari Lian dan pergi. Sesampainya di rumah, Lian menemukan Miyamoto Xiaohe menunggunya, jadi dia tersenyum dan berkata, kenapa, kamu tidak bisa tidur sampai suamimu kembali? Miyamoto Xiaohe memutar matanya dan berkata, apakah ada yang ingin kamu katakan kepadaku? Apa yang kamu bicarakan? Lian bertanya. Wajah Miyamoto Xiaohe menjadi gelap, dan dia berkata, tentang keluarga Yamamoto. Kamu mengirim seseorang untuk mengawasiku. Lian sedikit marah. Anda salah paham. Saya tidak mengirim seseorang untuk mengawasi Anda, saya hanya mengirim seseorang untuk memantau keluarga Yamamoto. Selain itu, kami juga memiliki orang di kantor polisi, jelas Miyamoto Xiaohe. Lian duduk, meminum teh yang telah dibuat Miyamoto Xiaohe sebelumnya, lalu berkata, karena kamu sudah mengetahuinya, mengapa kamu masih bertanya padaku? Miyamoto Xiaohe menjawab, saya hanya tahu bahwa Anda telah menghubungi keluarga Yamamoto, tetapi saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan secara spesifik. Anda juga tahu bahwa sekarang adalah saat kritis bagi terbukanya alam rahasia pencerahan. Orang-orang di atas memperhatikan setiap gerak-gerik semua orang, dan saya juga perlu menjelaskan hal di atas. Lian berpikir sejenak dan merasa karena keluarga Musashi sudah mengetahui hal semacam ini, dia perlu menjelaskannya, jadi dia memberitahunya tentang aliansi Yamamoto Kazuhiro dengannya, dan omong-omong menyebutkan ordo pencerahan. Setelah mendengar ini, Miyamoto Xiaohe menghela nafas lega dan berkata, karena keluarga Yamamoto mengancam teman-temanmu, aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Selain itu, aliansi Anda dengan keluarga Yamamoto memang merupakan hal yang baik di alam rahasia pencerahan. Kami mungkin mendapat peluang besar karenanya. Namun, saya harus mengingatkan Anda. Keluarga Yamamoto tidak percaya, jadi Anda harus waspada. Petik 2. Lian mengangguk dan menjawab, saya tahu ini, dan saya yakin klan Musashi Anda akan membuat pengaturan. Miyamoto Xiaohe juga mengangguk, baiklah, saya akan melaporkan masalah ini kepada atasan dan mengaturnya semaksimal mungkin, meninggalkan keluarga Yamamoto sendirian. Selain itu, saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki Uliuki yang Anda sebutkan. Adapun ordo pencerahan, Anda melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Keluarga Musashi kami benar-benar tidak memiliki token tambahan untuk dijual. Bahkan kuota Anda diambil dari anggota klan. Kalaupun ada, tidak akan dijual. Bukannya saya takut memiliki satu musuh atau pesaing lagi, tetapi efek samping dari perintah pencerahan ini terlalu besar.
Anda mungkin tidak tahu bahwa sebuah keluarga kecil telah dimusnahkan untuk merebut Ordo Pencerahan. Jika Anda benar-benar memberikan token tersebut kepada teman Anda sebenarnya akan merugikannya. Lian tersenyum tipis dan tidak mengomentari hal ini, tapi dia juga tahu betapa besar risiko yang ditimbulkan oleh Ordo Pencerahan, dan dia takut hanya keluarga kaya seperti keluarga Musashi yang bisa mengendalikannya. Oke, kita sudah selesai bicara, ayo istirahat. Miyamoto Xiaohe langsung menjadi centil. Waktu berlalu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, itu adalah hari di mana rahasia alam pencerahan terbuka. Lian tidak pernah meninggalkan rumahnya akhir-akhir ini. Pertama, dia takut terjadi sesuatu lagi dan keluarga Musashi akan membatalkan kuotanya untuk memasuki alam rahasia pencerahan. Kedua, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah saya dapat membuat terobosan lain, tetapi hasilnya tidak ideal. Tubuh iblis Buddha masih terjebak di hambatan tingkat keempat. Zona pencerahan terletak jauh di dalam pegunungan, dan batas terluarnya ditutup dengan bantuan pasukan untuk mencegah siapapun masuk. Jika tidak ada token pencerahan, meskipun Anda menyelinap dari udara, Anda akan dibombardir oleh meriam. Batas dalam dipertahankan bersama oleh keluarga Musashi dan keluarga Yamamoto, dan seluruh wilayah pencerahan dipertahankan sekuat ember. Tempat dibukanya alam rahasia pencerahan terletak di danau pegunungan. Kelompok orang pertama yang memegang perintah pencerahan dan menunggu untuk memasuki alam rahasia pencerahan telah berada di sini selama seminggu. Sebuah keluarga kecil dimusnahkan demi sebuah token. Ini akan menjadi cara teraman bagi orang yang memegang token untuk datang ke area pencerahan Buddha terlebih dahulu. Karena ada aturannya, begitu memasuki area pencerahan Buddha, tidak seorang pun diperbolehkan melakukan apapun di sini sebelum alam rahasia pencerahan dibuka. Sekalipun ada balas dendam karena membunuh ayahnya dan merebut istrinya, dia harus menunggu sampai dia memasuki alam rahasia pencerahan untuk menyelesaikannya. Bab 956. Tampaknya tidak ada yang perlu dilakukan untuk membuka rahasia pencerahan Buddha. Lian menemukan masalah segera setelah dia tiba di sini. Segalanya pada dasarnya sama seperti yang dia pikirkan. Ada formasi besar yang tersembunyi di zona pencerahan. Formasi ini dibangun dengan gunung dan danau sebagai pusatnya. Formasi utamanya terendam seluruhnya di bawah air, dan gunung serta danau tersebut dikelilingi oleh formasi tambahan pertahanan. Setelah Lian menyapa Miyamoto Xiaohe, dia berkeliaran di sekitar danau pegunungan. Pertama, dia ingin mengamati formasi secara diam-diam, dan kedua, dia ingin mengambil kesempatan untuk memahami kekuatan lawan lain yang memasuki alam rahasia pencerahan. Karena tidak ada yang mau mengambil tindakan saat ini, Miyamoto Xiaohe merasa bebas membiarkan An Li pergi. Bahkan, keluarga Musashi juga diam-diam memeriksa Ang Li untuk mengetahui apakah keluarga Yamamoto akan menghubungi Ang Li lagi. Saudara Li. Sebuah teriakan datang, dan kemudian seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan sepatu kain berlari mendekat. Lian melihat sekeliling dan sekilas mengenali lelaki tua itu sebagai Wu Liuqi, yang sebelumnya ingin membeli token darinya. Tuan Wu. Lian berseru, tanpa diduga melihat Wu Liuqi di sini lagi. Saudara Li, sama-sama. Panggil saja aku Xiao Wu atau Xiaoqi. Wu Liuqi mengangguk dan membungkuk. Xiao Wu, Xiaoqi. Lian tidak bisa mengatakan ini, Wu Liuqi 2 kali lipat usianya. Di saat yang sama, Lian juga menyadari mengapa Wu Liuqi berinisiatif untuk datang dan menyapanya. Semua orang di sekitar menonton. Wu Liuqi melakukan ini hanya untuk memberitahu orang lain bahwa dia berteman dengannya dan keluarga Musashi. Setelah memasuki alam rahasia pencerahan Buddha, jika orang lain ingin memanfaatkannya, mereka harus memikirkan baik-baik apakah mereka akan menyinggung Ang Li dan keluarga Musashi. Lian tidak menganggap serius pemikiran kecil Wu Liuqi. Bagaimanapun, kita semua adalah rekan senegaranya, dan mereka yang dapat membantu tentu saja akan melakukannya. Apakah kamu membeli tokennya? Lian bertanya. Wu Liuqi tersenyum dan berkata, ini kebetulan, ini hanya kebetulan. Seseorang kebetulan menjual token ini di pasar gelap 2 hari yang lalu, jadi saya berlari untuk membelinya, hampir menghabiskan tabungan saya. Sepertinya Tuan Wu masih tidak mempercayaiku. Lian bercanda. Wu Liuqi segera berkata, Saudara Li, kamu menamparkan wajahku dengan mengatakan ini. Bagaimana mungkin aku tidak percaya pada Saudara Li? Itu sangat penting, jadi saya pikir akan lebih aman jika saya pergi ke sana sendiri. Selain itu, saya berharap Saudara Li akan lebih menjaganya setelah dia memasuki alam rahasia pencerahan Buddha. Wu pasti akan berterima kasih. Petik 2. Li mencoba yang terbaik. Tapi aku tidak terlalu yakin apa yang akan terjadi di alam rahasia pencerahan Buddha, jadi aku hanya bisa berharap keberuntungan. Lian menjawab. Wu Liuqi sangat bijaksana dan tidak mengganggu Lian sepanjang waktu. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata lalu mundur. Lian melanjutkan pekerjaannya dan segera berjalan menuju res area rumah Yamamoto dan melihat Yamamoto Steel yang telah dilukai olehnya. Yamamoto Gang saling melotot, seolah ingin memakan orang. Lian tersenyum tipis dan tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, Yamamoto Steel tidak berani menyerangnya sekarang. Hei, bukankah ini kakak Gang? Kenapa, luka di tubuhmu sudah sembuh? Lian malah sengaja menyapa. Yamamoto Steel sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia mendengus dingin dan berbalik, melihat keluar pandangan. Lian terkekeh dan tidak banyak bicara. Matanya menatap Yamamoto Kazuhiro yang tidak jauh darinya.
Keduanya berpura-pura tidak mengenal satu sama lain, tidak ada yang berbicara, dan ekspresi mereka tidak berubah. Beberapa menit kemudian, Ang Li kembali ke Miyamoto Xiaohe. Bagaimana kabarmu? Apa untungnya? Miyamoto Xiaohe bertanya. Lian menjawab, tidak ada keuntungan besar, saya hanya sedikit penasaran. Tentang apa? Miyamoto Xiaohe bertanya. Lian menjawab, orang-orang di sini tampaknya tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Kebanyakan dari mereka berada di alam Wuzong ke bawah. Bahkan keluarga Yamamoto tidak memiliki banyak master di alam Wuzong. Bukankah sama saja di sini? Lian mengangguk dan menjawab, inilah yang membuat saya penasaran. Dilihat dari latar belakang keluarga Yamamoto dan alam Musashi, pasti ada orang-orang kuat di atas alam Sekte Wu. Mengapa tidak ada satupun dari mereka yang datang? Miyamoto Xiaohe menjawab, itu karena alam rahasia pencerahan adalah tempat yang sangat aneh yang secara otomatis dapat mengisolasi master di atas level Wuzong. Dengan kata lain, tidak ada cara bagi master di atas alam Wuzong untuk memasuki alam rahasia pencerahan. Petik 2. Itu saja, Lian mengangguk. Miyamoto Xiaohe berkata, selain itu, hanya karena Anda belum pernah melihatnya bukan berarti itu tidak ada. Tunggu saja, tuan dari keluarga Yamamoto bersembunyi di luar zona pencerahan Buddha. Begitu seseorang keluar dari alam rahasia pencerahan Buddha, mereka akan mengambil tindakan. Petik 2. Lian mengangguk lagi. Dia percaya bahwa keluarga Musashi pasti telah mengatur agar para master di atas alam Wuzong bersembunyi di luar. Jika tidak, bukankah semua barang yang diambil dari alam rahasia pencerahan akan jatuh ke tangan keluarga Yamamoto? Berikut ini adalah penantian yang membosankan dan membosankan. Lian merasa penantian seperti ini sangat bodoh. Situasi ini semua disebabkan oleh fakta bahwa baik keluarga Yamamoto maupun keluarga Musashi tidak memiliki ahli dalam formasi. Jika ada seseorang yang dapat memecahkan formasi ini, pintu menuju alam rahasia pencerahan dapat dibuka kapan saja. Jika tidak, seseorang hanya bisa menunggu celah dalam formasi muncul, dan alam rahasia pencerahan terbuka dengan sendirinya. Masuk akal jika alam rahasia pencerahan pasti akan terbuka hari ini. Hanya saja, setiap orang telah menunggu langit menjadi gelap, tetapi mereka belum melihat pintu menuju alam rahasia Buddha pencerahan terbuka. Setelah gelap, tidak ada yang mengatakan apapun, tapi semua orang tampak khawatir. Mungkinkah kali ini pintu menuju alam rahasia pencerahan Buddha tidak akan terbuka? Hingga tengah malam, belum ada tanda-tanda pintu menuju alam rahasia pencerahan akan segera dibuka. Bahkan penyelenggaranya, Musashi pun menjadi gelisah. Miyamoto Xiaohe berdiri di tepi danau dan terus menatap ke danau, ekspresinya semakin berat. Di antara semua orang, hanya Lian yang tetap tenang, karena dia tahu bahwa rahasia alam pencerahan pasti akan terbuka, tetapi waktu pembukaannya akan lebih lambat dari yang diperkirakan orang lain. Jika tindakan diambil, diperkirakan akan memakan waktu 3 hari atau lebih. Lian memegang belati di tangannya, berjongkok di tanah dan memainkannya. Sepertinya gerakan itu sangat membosankan, tapi nyatanya, dia menggali batu formasi seukuran telur sementara yang lain tidak memperhatikan. Meskipun batu formasi kecil telah menyebabkan kerusakan lemah pada formasi besar ini. Apa yang ingin Anda peroleh jika Anda memasuki alam rahasia pencerahan Buddha? Ang Li menghampiri Miyamoto Xiaohe dan bertanya. Miyamoto Xiaohe menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa saya membutuhkan kesempatan, semakin besar semakin baik. Dia berhenti sebentar, menoleh ke arah Lian dan bertanya. Bagaimana denganmu, apa yang kamu inginkan? Itu tergantung apa yang ingin diberikan keluarga Musashi kepadaku, kan? Kata Lian sambil tersenyum. Miyamoto Xiaohe memandang Lian dan tidak keberatan dengan kata-kata seperti itu. Tidak peduli apa yang diambil Lian dari alam rahasia pencerahan Buddha, itu adalah milik keluarga Musashi. Setidaknya itulah yang dipikirkan Musashi. Bersambung.